Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih sempat hadir ya Ibu-ibu. Lanjutan materi kita kemarin. Nah, hari ini kita belajar tentang perlindungan anak. Fokus ketujuan itu pencegahan kekerasan perlakuan salah terhadap anak. Terima kasih Ibu-ibu sudah sempat hadir di rumah Ibu Meli ini. Absen sudah Ibu ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu pengertian anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, anak ini ada undang-undangnya Bu, yaitu Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Nah, anak juga ada hak-haknya. Adalah hak anak itu, coba Bu baca Bu, hak anak. Ayo Bu, bisa lihat ya, adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu hal aria. Hak anak dapat diartikan jadi hak melekat atau harus pada diri anak, pemberian Tuhan yang Maha Esa, hak ada sejak dilahirkan, bahkan saat dalam kandungan jika tidak dipenuhi atau melanggaran hak, jika orang tua tidak memenuhi, sama dengan melanggar undang-undang perlindungan anak. Nah, jadi anak di sini ada undang-undang perlindungan anak. Jadi ada hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Oke Bu, sebelumnya kita harus bermain dulu ya. Ini ada klaster. Nah, ada 5 klaster Bu ya. Nah, nanti ini termasuk di klaster mana? Klaster 1 yaitu hak sipil dan kebebasan. Kedua, kelingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Yang klaster ketiga, kesejahteraan dan kesejahteraan dasar. Klaster keempat, pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya. Klaster 5, langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, kita coba bermain Bu ya. Jadi diingat ada 5 klaster. Nanti coba ini termasuk ke mana gitu ya. Jadi ini termasuk klaster kemana? Sebelum kita mengetahui hak-hak anak. Siap ya? Ya. Oke. Yang pertama nanti coba ditempel Bu ya. Aku harus dihargai, didengarkan ketika mengungkapkan pendapat. Nah, ini masuk ke klaster mana nih Bu? Ayo Bu. Aku harus dihargai, didengarkan ketika mengungkapkan pendapat. Ayo. Klaster pertama, benar ya. Jadi kebebasan mengumumkan pendapat. Oke. Terus ini Bu, pendidikan sangat penting. Aku berhak mendapatkannya walaupun keluargaku miskin. Termasuk klaster mana Bu? Klaster 4, benar sekali, tentang pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya. Terima kasih Bu Susia, benar sekali jawabannya tepat. Klaster kita tempel, klaster keempat. Terus ada lagi. Aku berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Ayo Bu, klaster mana? Klaster ketiga. Kesehatan. Oke, benar. Kesehatan dan kesejahteraan sosial. Luar biasa ya. Benar Bu ya. Oke. Terus ada lagi. Tidak ada satu pihak pun yang bisa seenaknya merubah identitas dan kewarganegaraanku. Ayo. Klaster pertama Bu ya, karena ini hak sipil. Ini kan tentang identitas kewarganegaraanku. Jadi hak sipil. Klaster pertama Bu ya.
kita tempel. Terus aku berhak diasuh oleh orang tua dengan penuh kasih sayang dalam keluarga bahagia sampai dewasa. Ayo, klaster mana? Klaster 2 tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan anak. Benar sekali. Kita tempel Bu ya. Kita tempel di sini. Ini terakhir. Aku harus dilindungi dari kekerasan seksual. Klaster 5. Oke, perlindungan khusus. Oke, benar sekali. Nah, sudah kita tempel Bu ya. Jadi sedikit banyaknya kita sudah paham tentang hak-hak anak. Nah, jadi ini harus kita penuhi hak-hak anak. Oke, kita lanjut. Paham Bu sampai di sini Bu? Oke, kita lanjut. Ada 31 hak anak. 1. Bermain. Jadi anak dibebaskan untuk bermain, berrekreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan. Nah, jadi kalau ibarat orang tua dipisahkan, hak anak jangan dilarang. Jangan dilarang, ibaratnya melarang harus berhubungan dengan ayah, dengan ibu. Jadi di sini harus berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, ya, paham ya? Terus bebas beribadah sesuai agamanya. Nah, anak ini bebas untuk memilih agamanya. Bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua. Terus kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang. Terus nama, identitas itu seperti KK, KTP, akte kelahiran, itu hak anak harus diurus itu, akte kelahiran, ya. Terus pendidikan, nah, pendidikan anak. Jadi di sini hak anak wajib nuntut kalau ibaratnya ada di pendidikan. Anak wajib di pendidikan. Terus standar kesehatan paling tinggi, ya standar kesehatan kalau ibaratnya anak kita sakit, ya anak menuntut hak, dia harus disehatkan kembali, layak. Terus terkait dengan perlindungan pribadi dari tindakan penangkapan sewenang-wenang, dari perampasan, dan yang terakhir ke-31 dan seterusnya itu khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial. Bisa dilihat Bu ya, ada 31 hak anak. Nah, nanti buku pintarnya dibaca, di situ ada tertera semua Bu ya. Oke, lanjut. Ada namanya kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan mental. Nah, ini ada juga Permenak nomor 2 tahun 2010. Jadi setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual dan sosial terhadap anak itu perlakuan yang salah. Ya, jangan ibarat melakukan hal fisik terhadap anak. Oke, paham ya? Nah, jadi itu perlakuan salah kalau ibaratnya melakukan fisik terhadap anak. Nah, ini contohnya. Fisik, perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuhnya. Nah, jadi kalau anak-anak itu kena fisik, memukul, mencubit, menendang, mengucang-gucangkan, memasakkan cabai ke mulut, nah itu termasuk kekerasan fisik. Nah, terus psikis, contohnya gini, perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang tanpa disadari dan disadari oleh pihak pelaku. Contohnya, memelototi anak, itu termasuk psikis. Jadi terganggu, trauma nanti anak itu kalau kita melakukan kekerasan psikis. Terus mengatakan anak bodoh, tuli, tidak tahu diri. Nah, itu jangan sekali Bu bilang anak seperti itu. Jadi anak itu nanti trauma psikisnya kalau kita ngomong anak bodoh. Bisa lah dengan kata-kata yang halus. Kalau ibaratnya anak dengan ada salah, jangan kata anak bodoh, tidak tahu diri, tuli. Nah, kalau bahasa kita ada yang ngomong bengak, nah itu tidak boleh Bu ya. Terus itu termasuk kekerasan psikis. Jadi anak itu trauma nanti suatu saat nanti kalau kita mengancam anak seperti itu. Terus membenci anak, sasaran kemarahan, tidak menegur anak. Nah, kalau kita tidak menegur anak juga anak ngerasa terganggu juga psikisnya.
Nah, terus ada lagi kekerasan yang terakhir itu seksual. Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Nah, ini seksual, ini sudah parahnya Bu ya. Ini sudah termasuk hukum, yaitu contohnya pantat dicolek. Nah, itu. Nah, maaf Bu ya, ini ada dipaksa melakukan, ini perkosa dan dijual. Nah, itu termasuk seksual. Oke Bu Ibu, paham Bu ya? Nah, jadi pelajaran kita hari ini yaitu anak ini ada namanya hak anak. Jadi anak ini harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2004. Ada 31 hak anak, nanti dibaca buku pintarnya. Terus kekerasan terhadap anak itu ada namanya kekerasan fisik, psikis, seksual. Nah, contoh-contohnya tadi sudah kita terapkan. Oke, ada yang ingin bertanya Bu sampai di sini? Cukup ya? Nah, kalau memang cukup, pelajaran kita hari ini kita akhiri. Nah, untuk pelajaran besok, tolong buku pintarnya dibawa lagi. Tolong apa yang kita pelajarkan hari ini diterapkan di rumah, ya. Jadi anak itu ada haknya di sini. Oke? Sudah Bu ya? Absen sudah, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.